segala nikmat yang diberikan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, mari kita memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah, nikmat yang kita miliki hari ini untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, ketika kita membuka surat Al-Baqarah di awal ayat, kemudian di awal surat lembar yang pertama, lembar yang kedua, kita diingatkan akan 3 golongan manusia. Ada orang-orang yang beriman kepada Allah, ada orang-orang kafir, dan ada orang-orang munafik. Ada 3 bagian. Ada orang yang beriman, ada orang-orang kafir, dan ada orang-orang munafik. Disebutkan di antara bagaimana karakter orang-orang yang beriman kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki keraguan akan kitab Allah, akan Al-Quran. Hudan lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dijelaskan bagaimana orang-orang yang beriman itu, yang tidak memiliki keraguan terhadap Al-Quran itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman bil ghaibi, kepada yang ghaib, wa yuqimuna as-salat, dan melaksanakan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari dan terhadap sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Di sini kita diingatkan alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib. Beriman kepada yang ghaib adalah bagian dari wujud keimanan kita kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, oleh karena itu ketika nanti kita membaca, mempelajari Al-Quran, la raiba fihi, tidak boleh ada satu kata, bahkan satu huruf sekalipun yang kemudian kita ragu akan hal tersebut. Tidak boleh sedikit pun ada keraguan terkait dengan ayat-ayat Allah, apapun wujudnya itu. Oleh karena itu, ketika nanti kita mulai mempelajari hal-hal yang gaib di dalam ayat-ayat Allah, di dalam Al-Quran, maka tidak ada hal lain yang kita lakukan kecuali kita yakin dengan apa yang dikabarkan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu hadirin, saya ingat ketika belajar tafsir ke Ustaz Abdul Ghani sepanjang Allahumma'alaikum, beliau pernah menyampaikan satu kalimat yang kami ingat-ingat, bahwa ketaatan kita terhadap hukum Allah itu adalah indikator keimanan kita. Seseorang bisa dikatakan imannya baik ketika dia mematuhi hukum Allah dengan baik, tidak menawar-nawar, tidak lagi menakar-nakar. Bahkan salah seorang guru kami, guru hadis kami itu menyampaikan dengan menunjuk tembok pada waktu itu, tembok masjid ini berwarna hijau. Tapi ketika Rasulullah mengatakan tembok ini berwarna merah, maka kita harus yakin kalau tembok itu berwarna merah. Itu keyakinan. Contoh sekarang, Bapak Ibu, dalam kondisi yang umum secara fikih, dalam kondisi umum secara fikih, secara hukum Islam, bagi umat Islam, bagi orang-orang yang beriman, babi haram atau halal.
dalam kondisi umum, babi haram apa halal? Haram. Kenapa babi haram? Karena diharamkan. Kenapa babi haram? Karena dalilnya mengatakan haram. Karena Al-Quran mengatakannya haram. Maka tidak ada kata lain kecuali bahwa babi itu haram. Walaupun mungkin ada yang mengatakan, "Alah, kok babi enak kok haram." Dulu ketika kecil, di antara guru-guru kami itu menyampaikan bahwa babi itu diantaranya haram karena ada cacing pita. Maka muncul pertanyaan, kalau cacing pitanya dengan teknologi hari ini bisa dihilangkan, apakah babi menjadi halal? Tidak, tetap haram. Oleh karena itu ketika ada yang bertanya, kenapa umat Islam mengharamkan babi? Ya karena Allah memerintahkan bahwa babi itu haram. Bapak Ibu, dalam kondisi yang tidak umum, dalam kondisi kita terdesak, dalam kondisi kepepet, dalam kondisi yang berbahaya, yang bisa mengakibatkan nyawa kita hilang, maka babi hukumnya menjadi halal. Hanya cukup untuk mempertahankan hidup. Dalam kondisi darurat, darurah. Contoh lagi, Bapak Ibu umat Islam boleh tidak memelihara anjing? Boleh. Dalam kondisi apa? Untuk penjagaan, untuk keamanan. Tetapi kita tidak diizinkan untuk memelihara anjing. Anjingnya berada di rumah kita, di dalam kamar kita, atau anjingnya bukan untuk menjaga sesuatu, tapi untuk api-apian, untuk hiasan, untuk kesenangan, seperti seseorang yang memelihara kucing. Hal itu tidak diizinkan. Kenapa tidak diizinkan, Bapak Ibu? Kenapa? Karena dalilnya memang ada, dilarang. Jadi tidak boleh ada keraguan lagi. Kayak enak lah, anjing itu bagus-bagus, bulunya bagus dan sebagainya. Bahkan di dalam fikih disampaikan, seseorang yang memelihara anjing di dalam rumahnya untuk hiasan, untuk kesenangan, itu setiap hari kehilangan kebaikan sebesar 1 kilo. Setiap hari. Dan malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut. Malaikat maut tetap masuk, Bapak Ibu. Jadi jangan dipikir, aku biasa di rumah malaikat gak gelem enak, gak mati-mati ya. Bukan, yang tidak mau masuk rumah itu malaikat rahmat. Tapi malaikat maut tetap masuk kalau waktunya. Dan ketika kemudian memelihara anjing untuk penjagaan, maka dikondisikan tidak sampai anjing tersebut menjatuhkan najis di dalam inang, bejana untuk makan, bejana untuk minum. Kita masih ingat, umum sekali waktu kita kecil, seseorang yang digigit anjing sekalipun maka harus dicuci sebanyak, salah satunya dicampur. Bayangkan sakitnya. Tapi ternyata ketika kita semakin belajar fikih, kita memahami bahwa tidak seperti itu. Yang dinajiskan itu adalah terkait dengan di wadah makan atau di wadah minum, di bejana. Oleh karena itu ketika seseorang ditanya tentang haramnya sesuatu, ketika dalil mengatakan haram, maka jatuhnya adalah haram. Tidak ada tawar menawar.
Ini yang dimaksud tidak ada keraguan di dalamnya. Karena di dalam kitab At-Tadhkirah yang akan kita bahas, orang-orang yang tidak beriman akan mengatakan itu adalah dongeng. Mana buktinya kalau akhirat itu ada? Secara kasat mata tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang. Kita juga belum bisa membuktikan secara visual seperti apa alam kubur, seperti apa ketika pertama kali kita dimasukkan ke dalam liang kubur, liang lahat. Kita tidak bisa membuktikan. Semua itu adalah bentuk dari keyakinan kita kepada Allah. Kita kembali kepada kitab At-Tadhkirah terkait dengan hikmah mengingat kematian. Yazid Ar-Raqashi, sahabat Nabi, pernah berkata kepada dirinya sendiri, "Celaka kamu wahai Yazid, siapakah yang akan membayar hutang sholatmu setelah engkau mati? Siapakah yang akan membayar hutang puasamu setelah engkau mati? Siapakah yang akan memintakan untukmu keridhaan Tuhanmu setelah engkau mati?" Kemudian katanya pula, "Hai manusia, tidaklah kalian berteriak dan menangisi dirimu pada sisa hidupmu. Barang siapa dikejar dan menangisi, barang siapa dikejar oleh kematiannya, dan kuburan bakal menjadi rumahnya, debu menjadi tikarnya, dan cacing-cacing menjadi teman akrabnya, bagaimana mungkin hanya terpaku menunggu kejutan terbesar itu?" Kemudian dia pun menangis sampai jatuh pingsan. Bapak dan Ibu, di dalam fikih, di dalam kitab adab, ada salah satu bagian dalam hidup kita yang disebut dengan uzlah. Masih ingat ini? Ada bagian dalam hidup kita, ada salah satu sunnah yang mungkin kita jarang lagi melakukannya, yaitu sunnah untuk menyendiri. Sunnah untuk menyendiri ini penting sekali bagi kita hari ini, karena hampir-hampir dalam kehidupan kita, mungkin pikiran kita, perasaan kita riuh dengan banyaknya informasi dari handphone, kumpulan teman-teman, komunitas, dan sebagainya. Menyendiri itu hanya dengan Allah dan mengingatkan diri kita akan kematian. Hal ini yang justru menjadikan ruh kita, jiwa kita tetap hidup. Karena ketika seseorang seringkali ketemu manusia yang lain, banyak keramaian dan sebagainya, bisa menjadikan dia lupa akan dekatnya kematian. Oleh karena itu, ini kita sudah mendekati Ramadan. Ada salah satu sunnah yang biasanya kita laksanakan di bulan Ramadan, yakni i'tikaf, menjadi akif, seseorang yang fokus untuk mengerjakan satu hal sesuai target. Nah, menjadi pertanyaan kita, bulan Ramadan ini kita punya target apa? Apa yang ingin kita tuntaskan? Apa yang ingin kita tambah di bulan Ramadan ini? InsyaAllah sudah sangat dekat kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Ketika mengingat kematian, sahabat Rasulullah ini menangis sampai jatuh pingsan. Dan At-Taimi juga berkata, ada dua hal yang memutuskan kelezatan dunia dariku: mengingat mati dan mengingat bagaimana aku berdiri kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat akan kematian dan tanggung jawab terhadap dengan nikmat Allah yang diberikan hari ini. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'am.
Kita akan disoal, kita akan ditanya terkait dengan banyaknya nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kita manfaatkan untuk apa? Begitu pula Umar bin Abdul Aziz. Begitu pula Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu pernah mengumpulkan para ulama. Mereka saling mengingatkan mati, kiamat dan akhirat. Lalu mereka menangis seakan-akan ada jenazah hadir di depan mereka. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu yang beliau lakukan untuk tetap menghidupkan rohnya, untuk tetap menjadi pribadi yang baik dan tetap mengingat akan dekatnya kematian, seringkali mengundang ulama untuk saling memberikan nasihat tentang kematian, tentang kiamat, dan tentang akhirat. Bapak dan Ibu, ketika kita bertemu dengan saudara kita sesama muslim, umumnya apa yang kita diskusikan, umumnya apa yang kita bahas. Di antaranya di dalam tafsir surat Wal Asri, para sahabat Rasulullah itu tidak akan berpisah kecuali sudah saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dan di antara bentuk nasihat itu adalah dekatnya kematian dengan para sahabat, dengan kita sebagai manusia. Abu Nu'aim berkata, apabila Al-Thawri ingat akan mati, maka selama berhari-hari dia tidak mengajar. Dan jika ditanya tentang sesuatu, maka jawabnya entahlah, entahlah. Ini adalah karakter bagaimana para alim, bagaimana sahabat Rasulullah ketika mengingat kematian. Bapak dan Ibu, ketika kita mengingat kematian masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam sanubari kita, maka kita akan benar-benar tahu mana yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Kalau hari ini kita tahu bahwa waktu kematian kita adalah besok selepas sholat subuh, kira-kira apa yang kita lakukan malam hari ini? Andai kata malaikat maut itu seperti dulu, kalau datang ngabari, aku meniter koyo, jabut nyawa, kira-kira apa yang kita lakukan? Dan salah satu hikmah kenapa kematian itu dirahasiakan, tidak diberitahu, ulama menyampaikan, yang pertama agar umat Islam, agar orang-orang beriman selalu berupaya berbuat baik. Yang kedua, ketika kematian diberitahukan, khawatirnya apa? Mereka akan bermaksiat seumur hidupnya dan di ujung waktu akan mati mereka bertaubat. Ini pengingat bagi kita. Kalau kita misalkan tahu sampai menunggu mati umur sepeda, tanggal iki, bulan iki, tahun iki, sementara dengan usianya masih 17 tahun, kira-kira wah foya-foya kayak mati kucing suwe. Tapi di antara hikmah kematian itu dirahasiakan oleh Allah adalah agar kita senantiasa berbuat baik. Dikhawatirkan apa? Kita bermaksiat lalu mati. Ini yang dikhawatirkan. Mati dalam keadaan sedang bermaksiat. Na'udzubillah. Asbad berkata, pernah ada seseorang yang disebut-sebut namanya di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memujinya. Maka Nabi bertanya, bagaimana cara dia mengingat mati? Tidak ada satupun yang menjawab. Beliau bersabda, dia tidak seperti yang kalian katakan. Ada penjelasan bahwa hadis ini tidak dikenal.
namun kita bisa mengambil nilai bagaimana seseorang itu dianggap baik ketika dia baik dalam mengingat kematian. Seseorang yang seringkali lupa akan datangnya kematian, kita sudah diberikan 2 contoh yang sampai hari ini kalau ada orang yang menirunya itu kalah jauh. Yang pertama Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Fir'aun itu tagha. Orang yang tagha itu memiliki keangkuhan, kesombongan di luar nalar. Karena apa? Dia ini secara fisik bagus. Bahkan Fir'aun itu dikatakan tidak pernah sakit. Musim corona Fir'aun juga tidak kena corona ya. Dikatakan bahwa Fir'aun itu gagah secara fisik, kemudian memiliki kekayaan, memiliki kekuasaan. Itu Fir'aun. Contoh yang kedua adalah Qarun. Qarun dikatakan bahwa itu orang yang menyombongkan diri karena apa? Karena kekayaannya. Kalau kita punya banyak uang, kunci pasti kita sembunyikan, Bapak Ibu. Punya uang, ada ATM, tidak mungkin PIN-nya kita tunjukkan ke orang lain. Tapi Qarun tidak, kuncinya dipamerkan kemana-mana di bawah. Kalau sekarang ada orang sombong, saged ngalah Qarun. Itu baru kuncinya. Di bawah 10 orang yang perkasa masih terasa berat. Kinten-kinten berangkasnya sak pinten Qarun. Tapi apa yang terjadi? Fir'aun ditenggelamkan di laut. Qarun ditenggelamkan, terbenam di dalam bumi. Kita diingatkan tulijul laila fil nahar wa tulijul nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah mempergilirkan semua itu. Dan kematian itu akan mengingatkan kita bahwa semua kenikmatan yang kita miliki hari ini akan kita tinggalkan kecuali 3 hal. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min 3. Yang pertama, shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Guru saya dulu menyampaikan pertanyaannya, soleh itu apa? Ketika kemudian diminta membuka beberapa terjemah, salah satu yang menjadikan kita juga baru tahu pada waktu itu makna soleh. Napa Bapak Ibu makna soleh itu? Sod lam ha, soleh. Terjemahnya apa? Soleh itu kan bahasa Arab ya. Sementara ini yang dengan tahu soleh itu diterjemahkan apa dalam bahasa Indonesia? Taat, taat ada sendiri, taat. Baik, nanti jangan lihat soleh itu diterjemahkan layak dalam bahasa Indonesia. Layak, anak yang layak mendoakan orang tua itu yang bagaimana? Nah, ini yang harus kita cari. Kira-kira anak-anak kita layak tidak mendoakan orang tuanya? Nah, ini harus kita cari dulu kelayakannya di mana. Jadi pemimpin saja ada uji fit and proper test, ada uji kelayakan. Menjadi anak yang layak mendoakan orang tuanya, itu yang bagaimana? Itu ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad bab awal.
tentang birrul walidain. Bagaimana anak yang layak. Sampai para sahabat terdahulu, saya seringkali mengulang-ulang dan menyampaikan, nada suaranya lebih tinggi dari orang tuanya ketika memanggil, bukan membentak. Nada suaranya lebih tinggi ketika dipanggil oleh orang tuanya, itu menyesal bukan main. Dan bentuk penyesalannya diganti dengan apa? Dengan berkorban setidaknya 2 ekor onta, karena menyesal. Kira-kira kita hari ini dengan orang tua kita dulu, atau anak-anak kita dengan orang tuanya, seperti apa? At-Takab berkata, barang siapa sering mengingat mati, maka dia diberi 3 macam kemuliaan. Yang pertama segera bertaubat, yang kedua kepuasan hati, dan yang ketiga semangat beribadah. Dan barang siapa melupakan mati, dia diberi 3 macam balasan. Menunda taubat, tidak rela menerima rizki yang cukup, dan malas beribadah. Wahai orang-orang yang terpedaya dan melupakan kematian serta sakaratul maut yang sulit dan pahit direngkuh, pikirkan tentang kematian, sebuah janji yang pasti ditepati, sebuah hakim yang sangat adil. Begitu lebar menganga hati yang dilukai maut, dan begitu kering air mata dikurasnya. Dia dipisahkan orang-orang yang terhimpun, dia putuskan segala kelezatan, dia patahkan segala angan-angan. Maka tidakkah kamu berpikir, hai anak Adam, saat kamu terbujur kaku, kemana kamu harus berpindah? Ingatlah saat kamu nanti harus dipindahkan dari tempat yang lapang ke lubang yang sempit, dan teman-teman serta sahabatmu tak sudi lagi menemanimu. Jika saudara-saudara serta kawan-kawanmu semua pergi meninggalkanmu, sementara kamu diangkat dari selimutmu yang lembut, dimasukkan ke dalam kain pembungkus, lalu mereka tutup rapat-rapat dengan debu dan tanah sebagai pengganti tempat tidur dan kasurmu yang empuk. Wahai pengumpul harta, hai orang-orang yang giat membangun gedung-gedung megah perkasa, demi Allah, kamu saat itu tidak punya harta apapun kecuali kain kafan. Bahkan demi Allah, kain kafan yang secari itu pun sebentar kemudian hancur dan musnah. Tubuhmu akan menjadi debu dan kembali ke asalnya. Di manakah harta yang selama ini kamu kumpulkan? Dapatkah harta itu menyelamatkanmu dari bencana yang mengerikan itu? Tidak. Bahkan semuanya telah kamu tinggalkan untuk orang-orang yang tidak tentu memuji. Sementara kamu sendiri datang membawa dosa-dosamu kepada Tuhan yang tidak menerima lagi alasan. Tidakkah ingat firman Allah di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77? Bapak dan Ibu, mari kita lihat surat Al-Qasas ayat 77 terkait dengan nasihat beliau. Bagaimana harusnya sebagai seorang mukmin kita hidup di dunia. Bisa dibacakan terjemahnya apabila sudah ditemukan surat Al-Qasas. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Baik, Bapak dan Ibu, di ayat ke-77 kita diingatkan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang pertama,
wabtaghi, dan carilah, fima atakallahu darul akhirah, dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah pahala darul akhirah, kampung halaman di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu, nasibaka, nasib dikatakan bagian minad dunya. Urusan akhirat perintahnya adalah mencari, Bapak. Sekali lagi, urusan akhirat perintahnya adalah mencari. Bapak dan Ibu, ketika kita diperintahkan untuk mencari, umumnya kata mencari itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita. Kalau tidak penting, tidak mungkin kita cari. Jadi urusan akhirat itu adalah urusan yang sekuat tenaga harus kita cari, agar kita mendapatkan banyak bekal dalam perjalanan yang sangat panjang. Yang kedua, kita diingatkan terkait dengan darul akhirah, kampung halaman di akhirat. Bapak Ibu, di Indonesia umumnya kalau dengan umroh di Saudi setelah sholat Id itu sepi biasanya. Tapi di Indonesia luar biasa ramai. Di antaranya kita punya tradisi yang setiap menjelang Idul Fitri kita laksanakan adalah mudik. Mudiknya kemana Bapak Ibu? Ke kampung halaman yang ada di dunia. Oleh karena itu, kaitannya dengan mudik, kita pun harus mempelajari adab atau etika ketika kita melaksanakan perjalanan menuju kampung halaman di dunia. Karena di dalam kitab At-Tadhkirah kita diingatkan juga, khawatirnya kita niatnya mudik ke kampung halaman di dunia, ternyata nyampenya di darul akhirah. Banyak loh macet yang begitu panjang, macet di tol dan sebagainya, kecelakaan. Inginnya mudik ke kampung halaman dunia, tapi ternyata nyampenya ke darul akhirah. Nah, nyampe kampung halaman di dunia, tapi sampai di kampung halaman yang sesungguhnya di akhirat. Dan kenapa kaitannya dengan darul akhirah disebut kampung halaman kita di akhirat? Karena kita diingatkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita pasti akan kembali kemana? Ke kampung halaman kita di akhirat. Ketika dikatakan kembali, maka kita diingatkan bahwa sejatinya tempat kita bukanlah di bumi, tapi tempat kita ada di akhirat. Maka kita diminta agar tidak berlama-lama berada di bumi, karena kita harus kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya. Jenengan menawi mendayo, bertamu, ziarah. Ini bukan ziarah kubur, bukan ziarah kubur, ini ziarah ke saudara kita, ke sesama muslim, ke teman kita. Bisa berlama-lama atau tidak? Kalau jenengan berkunjung, nah, kalau ziarah nanti salah tangkap. Kalau jenengan berkunjung ke rumah teman jenengan, ke rumah saudara jenengan, berlama-lama sampai merepotkan, kira-kira diapakan? Suruh pulang. Ya. Jangan kalau berlama-lama, kita kalau berlama-lama di dunia dan merepotkan orang lain, kira-kira bagaimana? Saya seringkali mendengar dan sampai hari ini Bapak Ibu, apakah ada kekhawatiran, apakah ada ketakutan, wallahu alam, kita yang bisa merasakan sebagai orang tua. Kalimatnya, sak meneh muga-muga gak tuwa-tuwa nemen. Gak repoti sing urip, kalimatnya. Allahu a'lam, apakah muncul kekhawatiran bahwa anak-anak kita tidak layak untuk merawat orang tuanya, atau anak-anak kita sangat repot dengan pekerjaannya sehingga tidak mampu membimbing orang tuanya dalam kondisi yang lemah.
Ya, ini menjadi PR kita ketika kemudian mungkin banyak anak yang tidak aware, tidak menyadari bahwa pahala yang luar biasa besar diberikan kepada seorang anak yang merawat orang tuanya lebih-lebih dalam keadaan lemah. Tapi ketika ini tidak dipahami, maka orang tua juga mungkin akan merasa resah. Maukah anak-anakku nanti dalam kondisi yang orang tuanya sudah tidak lagi lucu tapi ngerepoti? Ketika anak kita masih kecil, pipis, bekol, masih lucu, ya. Tapi ketika itu anak terhadap orang tua sudah tidak kuat. Kondisi kita sakit saja Bapak Ibu, opname misalnya, tubuh kita rebahan beberapa hari itu sudah muncul gatal-gatal, bentol-bentol di belakang. Maka orang tua yang sudah tidak kuat, karena saya pribadi ketika merawat ayah saya, itu dokter menyarankan harus sering dimiringkan. Karena kalau tidak dimiringkan, diberi bedah, itu lubang-lubang, luka, dan sakit walaupun tidak bisa bersuara, tapi merintih kesakitan. Kalau anak tidak sabar, bisa jadi persoalan yang sangat membahayakan akidah. Karena uququl walidain itu sangatlah dekat dengan kesyirikan. Birrul walidain itu sangat dekat dengan pengabdian kepada Allah. Dan ini tidak mudah. Namun ketika hari ini kita memiliki anak-anak yang kuat, yang layak, yang tatak, yang sabar merawat orang tuanya, mungkin orang tuanya akan dengan bahagia, tenang hatinya ketika kelak sudah dalam keadaan lemah, anak-anaknya mampu untuk merawatnya. Sampai ada istilah begini Bapak Ibu, wong tua situ isok ngeramut anak enem, tapi anak enem gurung karuan isok ngeramut wong tua situ. Sampai begitu, berat kan berarti. Dan ini menjadi PR besar terkait dengan adab, dengan etika birrul walidain. Dan saya tutup dengan kelanjutan ayat ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kalimatnya untuk urusan dunia, wala tansa, dan jangan lupa nasibaka, bagianmu minad dunya, kaitannya dengan urusan-urusan dunia. Akhirat diminta untuk mencari, dunia jangan lupa. Sesuatu yang sering kita lupakan itu umumnya sesuatu yang dianggap tidak penting. Tetapi ada bagian di dalamnya yang kita harus tetap berusaha untuk memperolehnya. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Dan di dunia ini yang berkuasa siapa? Yang memiliki banyak dunia. Oleh karena itu, ketika urusan harta, umat Islam yang memiliki banyak harta, maka kita tahu akan ada manfaat yang baik untuk umat Islam. Karena kita juga diingatkan bahwa penyebutan harta di dalam surat Al-Adiyat adalah khair. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyahid. Khair diterjemahkan dengan harta benda. Karena di dalam Islam memiliki harta benda itu sebenarnya khair, sebenarnya bagus. Jika harta bendanya menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika harta bendanya menjadikan dia semakin jauh dari Allah, maka itulah yang disebut dengan tidak barokahnya memiliki. Dan seseorang yang memiliki banyak harta, namun orang ini mengingat kematian, maka dia tidak akan lupa
lupa dan tidak akan kesulitan untuk sedekah. Tidak akan berat hatinya untuk infak, karena dia ingat bahwa sejatinya yang dibawa nanti adalah harta yang disedekahkan, harta yang diinfakkan. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan pada bab hikmah mengingat kematian di dalam kitab At-Tadbir. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.